Kita kedatangan tamu yang harus kita hormati. Apalagi ini tamu negara, saudara. Nah, tamu ini punya acara misa di GBK Senayan sana. Nah, silakan yaitu Bapak Paus Fransiskus dengan seluruh jemaat Katolik yang ada di Indonesia, silakan melaksanakan misa di GBK Senayan hari Jumat pertama. Misa Jumat pertama. Silakan. Dan kepada umat Islam saya serukan untuk menjaga keamanan, menjaga kenyamanan. Jangan ada perilaku apapun yang mengganggu acara mereka. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi Kementerian Agama kebablasan menyurati Keminfo, saudara, supaya menyuruhkan televisi, dan Keminfo ikut. Keminfo berdasarkan permintaan daripada Kementerian Agama menyurati semua televisi supaya adzan maghrib ditiadakan. Dengan alasan karena Paus Fransiskus akan melakukan misa dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Astagfirullahaladzim. Kementerian Agama itu juga mesti toleran dong terhadap umat Islam. Jangan umat Islam melulu yang dipaksa toleran kepada umat agama lain. Saya menolak himbauan Kementerian Agama dan himbauan Keminfo, saudara, untuk menghilangkan adzan hanya untuk misa Paus Fransiskus. Saya tolak. Heboh Habib Rizik menolak himbauan Kemenak terkait azan maghrib pakai running text. Kementerian Agama menyurati Kementerian Informasi dan Informatika. Surat itu berisi permohonan agar stasiun televisi berkenan menyiarkan azan dalam bentuk running text saat menayangkan secara langsung ibadah misa yang dipimpin Paus Fransiskus di Stadion Utama GBK. Untungnya Yusuf Kala atau JK bersuara menyarankan stasiun televisi untuk tetap menyiarkan azan di saat laporan perayaan misa yang dipimpin Paus Fransiskus. Saran tersebut disampaikan menanggapi polemik surat edaran Kominfo untuk mengganti siaran adzan dengan running text. Padahal Pak JK bukan ulama, ujar Habib Rizik. Jadi kita toleran memang diajarkan. Nggak boleh kita menghina agama lain, ya. Haram kita mengganggu ibadah umat lain, saudara. Tapi bukan berarti kemudian istilah kafir kita coret. Istilah kafir kita hapus daripada sejarah kehidupan kita. Nggak boleh, saudara. Kata kafir tetap kita gunakan. Hanya kita menggunakannya bukan untuk nyala-nyala orang. Nah, bukan untuk menista-nista orang. Tidak. Sebagai satu mustalah agama. Sampaikan yang sopan. Saya pernah diundang dialog lintas agama. Di hadapan saya ini hadir, saudara, puluhan pendeta. Begitu juga rahib, saudara dari beberapa agama. Mereka tanya, Habib Rizik, kenapa sih kami disebut kafir? Kami ini merasa terhina disebut kafir. Kita jawab, kita sampaikan. Begini kita bilang, kafir itu istilah Quran, istilah kitab suci yang ditujukan kepada orang-orang yang hatinya masih tertutup, tidak mau menerima Islam. Jadi selama Anda tidak menerima Islam, maka Anda disebut golongan kafir. Nah, manakala kami sebut kafir, kami bukan sedang menghina menista Anda. Anda harus pahami bahwa ini satu istilah yang memang digunakan di agama kami. Sebagaimana di agama Anda juga ada istilah. Orang-orang Nasrani umpamanya, kalau sebut orang Islam, domba-domba yang tersesat. Nggak apa-apa, silakan. Mereka istilahkan kita domba, itu urusan mereka. Itu mustalah agama mereka, saudara. Jangan langsung kita tuntut. Wah, kita disebut domba tersesat. Ini penghinaan, tuntut ke pengadilan. Perbuatan tidak menyenangkan, rusak kehidupan beragama di negeri kita, saudara. Jangan, biar masing-masing agama punya istilahnya sendiri-sendiri yang disampaikan dalam acara-acara keagamaan mereka. Kita tidak ikut campur. Saat mereka menyebut kita domba-domba yang tersesat, saudara, enggak, kita enggak tersinggung. Nah, begitu juga di agama lain ada. Orang Buddha bagaimana nyebut orang Islam yang belum, yang nggak mau masuk agama Buddha. Orang Hindu bagaimana menyebut orang-orang Islam. Ada istilahnya, saudara. Orang Yahudi pun kalau nyebut orang Islam ini, bahkan bukan orang Islam aja, di luar Yahudi mereka sebut sebagai goyim atau goyim, saudara. Apa itu goyim atau goyim? Makhluk yang lebih rendah dari binatang. Mereka sebut kita begitu dalam acara-acara keagamaan mereka, saudara. Itu urusan mereka. Nah, jadi jangan ada yang offside.
Jangan umat agama lain mau ikut campur istilah-istilah yang berlaku dalam agama Islam. Kira-kira jelas tidak? Jadi kita sampaikan, enggak, kalau mau menyebut kami ini kafir menurut pandangan agama Anda, itu urusan Anda. Yang penting bagi kami, siapa yang tidak menerima Islam, dia kafir. Nah, kalau Anda nggak mau disebut kafir, ya masuk Islam. Nah, kami sebut Muslim atau kami sebut mukmin. Nah, jadi kita jawab aja, nggak usah jaga perasaan orang, istilah kita rubah-rubah, saudara. Jangan sekarang kenapa kita mesti repot jaga perasaan orang? Kira-kira jelas ya. Besok hari Jumat. Jumat pertama dari bulan ini, saudara. Yaitu dari bulan apa ini? September, saudara. Di kalangan umat Katolik, Jumat pertama itu, saudara, Jumat mulia. Jumat kudus, Jumat agung. Dan mereka punya ibadah yang mereka sebut misa. Dan misa Jumat pertama itu informasikan karena tamu kita yaitu Paus Fransiskus dari Vatikan besok akan menggelar acara misa di GBK, yaitu Gelora Bung Karno, Stadion Utama Senayan ya kawan. Akan digelar misa. Artinya apa? Yang akan digelar oleh beliau tersebut murni acara keagamaan, acara ibadah. Sehingga umat Islam nggak boleh datang, saudara. Nggak perlu nonton dan mendengarkan lewat televisi. Ini acara ibadah. Kalau Paus Fransiskus datang, diundang ke istana, bicara di istana depan presiden, para menteri, sambutan, silakan kita dengar. Itu bukan acara ibadah. Kalau Paus Fransiskus diundang ke gedung DPR, bicara di depan seluruh anggota DPR RI, menyampaikan salam perdamaian, mengajak semua umat, apapun agamanya, untuk DPR, hadir semuanya. Silakan, nggak apa-apa, itu bukan acara keagamaan. Nah, bukan, itu hanya merupakan acara sosial kemasyarakatan. Nggak apa-apa, acara kenegaraan, acara sosial kemasyarakatan, nggak apa-apa. Oh, Paus Fransiskus ingin bertemu dengan tokoh-tokoh Islam, dialog lintas agama, boleh. Nggak apa-apa, silakan digelar, boleh kita datang. Itu bukan acara keagamaan ya. Atau Paus Fransiskus, saudara, ingin menyampaikan dengan depan seluruh umat beragama atau kecamannya terhadap perilaku Israel, silakan kita sambut, kita hadir. Rame-rame kita sambut, kita hadir. Saudara, karena itu acara universal. Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Silakan. Tapi kalau Paus Fransiskus mau bicara di gereja urusan agama mereka, nggak boleh kita hadir ya. Nah, termasuk yang di Senayan besok ini. Umat Katolik, silakan mereka hadir. Umat Islam tidak boleh mengganggu acara tersebut dalam bentuk apapun. Nggak boleh kita ganggu saudara acara mereka. Kita sengaja bikin apa begitu supaya acara itu tidak nyaman, nggak boleh. Kita berkewajiban sebagai warga negara Indonesia untuk menghormati tamu kita yang diterima oleh negara, saudara. Berikan keamanan, berikan kenyamanan, biar mereka melakukan ibadah dengan cara mereka. Nah, ini sengaja saya garis bawahi dulu. Jangan sampai nanti begitu saya larang langsung salah paham. Yang saya larang, saudara, bukan Paus Fransiskus bertamunya, bukan. Bukan bicaranya, bukan ketemu presiden dan menterinya, bukan ketemu anggota dewannya, bukan ketemu dengan tokoh Islam dan umatnya, bukan. Yang kita larang, umat Islam tidak boleh ikut ibadah umat agama lain, termasuk ikut ibadah umat Katolik. Undangan yang di GBK itu acaranya acara misa. Dari jam 5 sore, saudara, sampai jam 7 malam. Mereka melakukan misa. Apa sih misa? Mari saya bacakan. Supaya semua tahu apa itu misa. Perhatikan baik-baik. Misa. Misa adalah istilah untuk perayaan Ekaristi dalam ritus liturgi barat dari gereja Katolik Roma. Gereja Ortodok ritus barat,
tradisi Anglo-Katolik dalam gereja Anglikan dan beberapa gereja Lutheran. Di negara-negara Baltik dan Skandinavia, ibadah jadi misa ini dipakai oleh gereja Katolik Roma dan beberapa gereja dari sekte-sekte Nasrani yang lainnya. Kemudian istilah misa berasal dari kata bahasa Latin kuno, missa. Kalau kita sebutnya misa, S-nya 1. Kalau bahasa Latin kuno, S-nya 2, missa. Yang secara harfiah berarti pergi berpencar atau diutus. Pengertian misa, pergi berpencar atau diutus secara bahasa. Kata ini dipakai yang berbunyi ite missa es, pergilah, tugas perutusan telah diberikan. Yang dalam tata perayaan Ekaristi di Indonesia dipakai rumusan kata-kata marilah pergi, kita diutus. Nah, jadi kalau gereja itu menggelar misa, artinya jamaah yang di gereja itu saudara setelah di misa diberikan keberkahan, didoakan, diberikan arahan, kemudian mereka disilahkan pergi untuk menyebarluaskan agama tersebut. Nah, waktu disuruh pergi itulah, ayo pergilah kalian sebagai utusan, sebar luaskan ke seluruh dunia ajaran agama ini. Itu disebut misa. Nah, berarti saya mau tanya, misa ibadah bukan itu? Ibadah ya kawan. Ibadah agama apa? Nasrani. Umat Islam boleh ikut gak? Nggak boleh. Haram. Haram ya kawan. Makanya saya dari kemarin tunggu-tunggu fatwa MUI nggak keluar-keluar. Saudara. Jadi kalau dulu ada fatwa MUI mengucapkan selamat Natal saudara kepada orang Kristen, haram. Lalu bagaimana kalau ada orang Islam ikut misa? Ini lebih dari selamat Natal ini saudara. Misa diberkati oleh Paus, didoakan, diarahkan, kemudian dilepas mereka sebagai utusan-utusan agama untuk menyebarluaskan agamanya. Ini lebih gawat gak dari selamat Natal? Gawat ya. Lebih dalam. Ini tantangan kita. Jadi saya tidak menolak mereka melakukan di GBK. Silakan, mereka tamu negara. Tadi sudah saya sampaikan, jangan diganggu. Jangan diganggu ya Pak. Bikin mereka itu leluasa, aman, nyaman. Tunjukkan kita ini agama Islam, agama yang sangat toleran. Insya Allah. Saya hanya ingin menjaga umat. Itu aja. Saya tidak mau ada umat Islam ini, umatnya Nabi, umatnya datuk kami. Para untuk ikut acara ibadah umat lain. Gak boleh, haram. Nah, jadi tolong sampaikan saudara. Pesan saya ini sampaikan. Sampaikan ke seluruh Indonesia. Kemanapun mereka berada, jangan ada umat Islam yang ikut acara misa. Misa itu acara ibadah umat Nasrani, khususnya umat Katolik. Tapi ada sekte-sekte lain yang ikut juga membuat misa, saudara. Nah baik, saya bacakan lagi berikutnya. Misa adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik Roma. Gereja Ortodok Ritus Barat, tradisi Anglo-Katolik, dan beberapa gereja Lutheran. Istilah ini juga digunakan di beberapa gereja Anglikan dan pada kesempatan langka juga digunakan oleh gereja-gereja Protestan lainnya, saudara. Nah, jadi beberapa gereja Protestan juga menggelar misa. Tapi misa ini biasanya terkenal di kalangan umat Kristen Katolik, saudara. Misa, perhatikan baik-baik. Misa merupakan tindakan utama peribadatan dalam kehidupan umat Katolik. Misa memiliki beberapa tujuan, yaitu mendengarkan dan menanggapi sabda Tuhan. 2. Berkumpul bersama sebagai komunitas umat beriman. 3. Berdoa. 4. Merayakan bersama. Jadi ini jelas, ini tujuan-tujuan ritual, tujuan-tujuan ibadah dan tujuan agama, saudara. Baik, saya bacakan lagi. Ada pertanyaan. Apa pentingnya misa Jumat pertama? Kalau tadi saya bicara misa secara umum, misa. Misa bisa kapan saja dilakukan di gereja. Tapi sekarang pertanyaannya,
Apa pentingnya misa Jumat pertama? Besok Jumat pertama nih. Besok hari Jumat pertama. Mereka gelar misanya di Jumat pertama, saudara. Bukan gak ada makna. Bukan gak ada arti. Kenapa misanya bukan hari ini, Kamis? Kenapa bukan kemarin, Rabu? Kenapa bukan nanti, Sabtu saja? Kenapa dipilihnya Jumat? Dan kenapa Jumatnya yang pertama, bukan kedua, bukan ketiga, bukan keempat? Ada makna, saudara. Mari kita lihat. Dari segi sejarahnya, historisnya, maupun maknanya, saudara. Apa pentingnya misa Jumat pertama? Ibadah Jumat pertama di kalangan umat Katolik terkait dengan bakti kepada hati kudus Kristus. Sengaja ini saya bacakan supaya kita tahu ini bukan main-main, ini ibadah besar. Kemudian ibadah Jumat pertama dimulai pada dekade terakhir abad ke-17. Artinya ibadah Jumat pertama di zaman Yesus belum ada. Baru ada belakangan di abad ke-17 tahun 1600-an. Kenapa di abad ke-17 itu ada sejarahnya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Santa Margareta Maria dan berbicara kepadanya tentang hati kudusnya. Nah, jadi mereka ini punya keyakinan di abad ke-17 Yesus itu datang dan menampakkan diri. Nah, kepada salah satu orang suci mereka yang namanya tadi Santa Margareta Maria. Kemudian dikatakan Yesus berbicara kepadanya tentang hati kudusnya. Nah, ini kejadiannya di hari Jumat pertama, saudara. Di antara janji-janji yang diwahyukan Tuhan ke kita kepada Santa tadi, saudara. Jadi ini kalau dalam agama Islam disebut bid'ah nih. Karena kan adanya di abad ke-17 belakangan. Tapi kita nggak ikut campur urusan agama lain. Minimal umat Islam tahu. Kalau misal, kenapa sih Jumat pertama? Oh, ada kejadian. Ada kejadian di abad ke-17 bahwa Yesus itu datang menampakkan diri kepada salah satu orang yang dianggap suci mulia dari kalangan umat Katolik. Kejadiannya di hari itu, maka hari itu dirayakan sampai hari ini. Kemudian baik, kita lihat lagi sekarang. Kenapa harus ada misa Jumat pertama? Di sini jawabannya ada hubungan yang erat antara devosi kepada hati kudus Yesus dengan misa Jumat pertama. Devosi itu ada artinya, saudara. Nanti saya tunjukkan di sini. Apa sih yang dimaksud devosi, saudara? Devosi adalah suatu sikap bakti berupa penyerahan seluruh pribadi kepada Allah dan kepada kehendaknya sebagai perwujudan cinta kasih. Jadi yang namanya devosi itu kalau dalam umat Islam itu ibadah mahdhah, saudara. Jadi kita sholat, kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Nah, itu di kalangan Katolik disebut devosi, menyerahkan seluruh diri, saudara, seluruh diri kepada Tuhan mereka. Saya lanjutkan lagi di sini sebelum kita akhiri pengajian ini, saudara. Jadi, saudara, kenapa harus ada misa Jumat pertama? Karena ada hubungan yang erat antara devosi kepada hati kudus Yesus dan misa Jumat pertama. Karena misa Jumat pertama merupakan salah satu bentuk devosi kepada hati kudus Yesus. Karena sejarahnya hari Jumat pertama, dulu Yesus pernah datang, saudara, menampakkan diri di abad ke-17 kepada salah satu orang yang dianggap suci di kalangan Katolik. Berarti itu hari mulia, saudara. Nah, sementara misa juga peribadatan penyerahan diri kepada Tuhannya, sehingga digabung. Sehingga menurut mereka ini menjadi keberkahannya lebih berlipat kalau dilakukan di hari yang lain. Baik, kemudian muncul pertanyaan lagi, Jumat pertama memperingati hari apa? Tadi sudah kita sebutkan. Hari, saudara, istilah Jumat pertama sebagai devosi kepada hati kudus Yesus berawal dari penampakan Yesus kepada Santa Maria Margareta Alacoque yang lahir tahun 1647 dan wafat tahun 1690 di Perancis. Nah, kemudian kalau ada yang tanya lagi, jadi apa tuh maksudnya tuh daripada misa Jumat pertama? Jawabnya,
yaitu bentuk devosi terhadap hati kudus Yesus yang sering menderita karena cintanya pada manusia tak terbalas, dan kita melukai hatinya, bla 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 dan seterusnya. Kalau saya mau bacakan panjang bisa 1 jam nggak selesai, saudara. Jadi nggak usah kaget. Loh, kok Habib tahu nih urusan-urusan Kristen begini? Dulu saya sekolah di SMP Kristen Bethel 3 tahun ya, Pak. Ya, jadi saya banyak belajar soal Bible, soal Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, saudara. Kita belajar bagaimana tradisi Katolik, bagaimana tradisi Protestan, bagaimana perbandingan dan perbedaan di antara keduanya, saudara. Jadi kita banyak tahu. Dan ini penting untuk dakwah saat ini. Untuk apa? Supaya mana-mana yang berbau ibadah umat agama lain, saya mudah mendeteksi, saya kasih kabar umat. Bukan untuk ngejelekin agama mereka, bukan. Saya ingin melindungi umat Islam, menjaga umat Islam. Umat kita semua. Maka itu saya minta kepada para habaib, para ulama, para kiai, sampaikan kepada seluruh umat Islam. Haram umat Islam mengikuti acara misa gereja manapun, termasuk acara misa Paus Fransiskus yang akan digelar di Senayan besok. Haram kalau ada umat Islam yang datang. Bahkan nggak usah ditonton di televisi ya, kawan. Nggak usah ditonton di televisi. Untuk apa kita nonton? Kecuali yang menonton itu peneliti, memang sedang meneliti ilmu teologi agama. Kecuali jurnalis yang memang ingin mengutip berita, saudara. Kecuali pengawas, saudara, diawasi. Jangan sampai ada hal-hal yang offside. Karena negara ini negara mayoritas umat Islam. Kalau untuk tujuan itu nggak apa-apa didengerin, saudara. Tapi selain itu nggak usah. Jangan didengerin. Nah udah gitu, saudara, Kementerian Agama lebay, kebablasan. Kementerian Agama menyurati Kemenfo. Supaya Kemenfo, saudara, menghimbau seluruh televisi nasional saat acara misa disiarkan tanpa jeda dari jam 5 sore sampai jam 7 malam, saudara, disiarkan di seluruh TV. Bagi kita nggak ada masalah, silakan. Karena seluruh Indonesia banyak juga umat agama Katolik. Cuman yang kebablasannya, acara adzannya disuruh stop. Adzannya diganti sama running text saja. Saudara, adzan ini kalau selama ini nggak ada masalah. Ini sudah puluhan tahun adzan sholat maghrib di semua televisi itu ada, ya kawan. Kenapa harus dikalahkan oleh misa? Kenapa umat yang mayoritas ini di Indonesia 90% ibadahnya harus dikalahkan dengan ibadah umat agama lain? Dan herannya MUI setuju. Masih ada ormas besar lain setuju juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saya menolak bukan soal itu aja ya kawan. Hadirnya nggak usah, nontonnya nggak usah. Saudara, nggak usah. Apalagi kalau sampai adzan dihilangkan, lebih nggak usah lagi, saudara. Kira-kira jelas gini. Jadi ikut acara misa haram. Mendengarkan acara misa tanpa alasan seperti yang tadi kita katakan haram. Nonton acara misa di televisi nggak usah ya kawan. Nggak usah, haram ya kawan. Apalagi kalau adzannya dikalahkan, lebih haram. Nah, jadi udah dari jam 5 matiin lagi tuh TV, saudara. Nanti lewat jam 7 habis isya baru kita buka lagi. Lagian umat Islam, saudara, mau ngapain habis maghrib nonton TV, mau ngapain? Kita sebelum maghrib siap-siap ke masjid, sholat berjamaah. Habis maghrib kita baca ratib, baca yasin, saudara, baca zikir, baca wirid, sampai sholat isya. Setelah sholat isya kita pulang. Jaga iman kita dengan amalan begitu. Badiru bil a'mali fitanan. Jaga. Kita segerakan amal ibadah semacam itu untuk menjaga diri kita dari aneka ragam fitnah. Nah itu yang saya mau sampaikan. Jadi Kementerian Agama kebablasan menyurati Kemenfo, saudara, supaya menyuruhkan televisi, dan Kemenfo ikut. Kemenfo berdasarkan permintaan daripada Kementerian Agama menyurati semua televisi supaya adzan maghrib ditiadakan. Dengan alasan karena Paus Fransiskus akan melakukan misa dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Enggak sekalian. Itu surat Kemenak suruh umat Islam semua se-Indonesia masuk Kristen aja. Astagfirullahaladzim. Kementerian Agama itu juga mesti toleran dong terhadap umat Islam. Jangan umat Islam melulu yang dipaksa toleran kepada umat agama lain. Sementara umat agama lain tidak diajarkan toleran kepada umat Islam, saudara. Saya menolak.
himbauan Kementerian Agama dan himbauan Keminfo, saudara, untuk menghilangkan adzan hanya untuk misa Paus Fransiskus, saya tolak. Dan alhamdulillah FPI sudah menolak, GNPF sudah menolak, PA 212 sudah menolak, Persada 212. Ya, harus kita tolak, saudara. Kira-kira jelas gak? Tapi jangan dipotong rekaman nih. Saya bukan menolak mereka misa di Senayan, bukan. Mereka misa di Senayan silakan. Mereka mau ibadah jangan kata jam 5 sampai jam 7, mau sampai besok paginya lagi nggak apa-apa. Silakan ya, ya umat Islam kan. Adzan di televisi karena sudah puluhan tahun itu kan kearifan lokal. Ya hargai dong kearifan lokal. Makanya saya berterima kasih kepada Bapak Yusuf Kalla. Mudah-mudahan beliau tidak berubah. Kemarin beliau sebagai pimpinan DMI, Dewan Masjid Indonesia, beliau mengatakan kepada seluruh televisi tidak usah menyetop adzan. Biar saja yang misalnya tetap berjalan, adzan berjalan sesuai waktunya. Nah ini himbauan beliau sangat arif dan bijak. Mestinya ulama nih yang himbau begini, saudara. Bukan pengusaha. Pak JK itu pengusaha. Kalau Pak JK sebagai pengusaha bisa arif dan bijak, loh kenapa Kementerian Agama nggak bisa, saudara? Loh kenapa MUI kok nggak mengeluarkan sikap, saudara? MUI wajib untuk menjaga iman umat Islam di Indonesia ini, saudara. Jangan jadi MUI kalau mereka tidak mau jaga, melindungi iman umat Islam di Indonesia ini, saudara. Wajib. Nah ini yang saya mau sampaikan, saudara. Ini kadang-kadang arahan saya begini cuman ujungnya doang diambil. Mata lagi melotot, marah, itu masuk tuh. Giliran kita jelasin alasannya, argumentasinya nggak masuk. Tapi kalau IBTV sama MSTV nggak begitu. Alhamdulillah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Saya ulangi sebelum saya tutup. Kita kedatangan tamu yang harus kita hormati. Apalagi ini tamu negara, saudara. Nah tamu ini punya acara misa di GBK Senayan sana. Nah silakan. Yaitu Bapak Paus Fransiskus dengan seluruh jemaat Katolik yang ada di Indonesia. Silakan melaksanakan misa di GBK Senayan hari Jumat pertama. Misa Jumat pertama. Silakan. Dan kepada umat Islam saya serukan untuk menjaga keamanan, menjaga kenyamanan. Jangan ada perilaku apapun yang mengganggu acara mereka. Itu satu. Yang kedua, saudara, kita minta kepada umat Islam untuk tidak hadir di misa umat Katolik. Karena itu bukan acara presiden, urusan negara, urusan dunia, silakan. Bicara depan menteri memberikan saran kedamaian, silakan. Diundang ke DPR RI bicara menyampaikan pesan-pesan perdamaian, silakan. Atau Paus Fransiskus mengundang ulama-ulama, mengundang semua umat beragama, tokoh-tokoh, para pendeta semua diundang. Untuk apa? Dialog bagaimana menciptakan kedamaian dunia. Boleh, boleh, silakan. Kiai, Ustadz mau datang silakan. Sampaikan. Apalagi kalau Paus Fransiskus ingin mendukung perjuangan Palestina. Apalagi kalau Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk melawan kebiadaban Israel. Datang, saudara. Kenapa? Karena itu semua masalah yang universal. Masalah sosial, kemasyarakatan, masalah hak asasi manusia, masih. Tapi urusan misa, enggak boleh. Karena misa adalah bagian ibadah mahdoh mereka. Nah, saya rasa jelas yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa disebarluaskan. Sampaikan ke seluruh umat Islam. Tidak usah, jangan hadiri misa. Dan jangan nonton acara misa. Matikan saja TV dari jam 5 sampai jam 7. Saudara, kita sholat maghrib. Habis sholat maghrib kita baca Rotibul Atas, Rotibul Haddad. Saudara, kita baca Wirdul Latif. Kita baca Hizbun Nasr, saudara. Untuk Allah menjaga iman umat Islam semua. Amin ya Rabbal Alamin.